Bank Indonesia mencatat pada Agustus 2025 penyaluran kredit industri perbankan tumbuh 7,56% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 7,03%. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan penyaluran kredit perbankan di bulan Agustus 2025 melambat dibandingkan dengan penyaluran di bulan Agustus tahun lalu. Dan perlambatan tersebut dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku usaha, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besar pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usaha. Bank Indonesia mencatat pada Agustus 2025 penyaluran kredit industri perbankan tumbuh 7,56% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan posisi Juli 2025 yang sebesar 7,03%. Meski demikian, laju pertumbuhan kredit tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan di Agustus tahun lalu yang mencapai 12,4% year on year. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh sikap menunggu atau wait and see oleh pelaku usaha, suku bunga kredit yang masih tinggi dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Dari sisi permintaan, belum kuatnya perkembangan kredit dipengaruhi oleh sikap menunggu pelaku usaha, wait and see, suku bunga kredit yang masih tinggi, dan lebih besarnya pemanfaatan dana internal untuk pembiayaan usahanya. Perkembangan ini mengakibatkan fasilitas pinjaman yang belum dicairkan masih cukup besar. Data Bank Indonesia mencatat jumlah kredit yang belum dicairkan di sistem perbankan mencapai 2.372,11 triliun rupiah di Agustus 2025. Angka tersebut setara 22,71% dari total plafon kredit perbankan di Agustus 2025 yang sebesar 10.447,31 triliun. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit perbankan pada akhir 2025 di kisaran 8 hingga 11%. Perkiraan ini lebih rendah dibandingkan proyeksi Bank Indonesia pada akhir tahun lalu yang memperkirakan kredit perbankan tumbuh di kisaran 11 hingga 13%. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, permintaan rendah bayangi target pertumbuhan kredit 11% di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Stiorini, Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia atau Aku Mandiri, dan juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Herma. Halo. Apa kabar Bu? Harus semangat dan happy. Baik, semangat pagi. Terima kasih juga atas waktu disempatkan. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik. Baik, terima kasih Mas juga Pras atas waktu yang disempatkan. Pak Rian, ini menarik kalau tadi sudah disampaikan begitu. Kita tahu penyaluran kredit ini diharapkan bisa menjadi salah satu motor penggerak juga ekonomi Indonesia. Nah, tadi sudah disampaikan begitu ada perlambatan. Kalau Pak Rian sendiri melihatnya ini ada trigger apa, kemudian bottleneck-nya di mana sih Pak Rian? Silakan. Saya kira perlambatan pertumbuhan kredit itu sinyal kuatnya itu sudah terjadi seingat saya itu sejak bulan Juni yang lalu ya. Di mana waktu itu pertumbuhan kredit yang sebelumnya diekspektasikan bisa tumbuh double digit sekitar 11 atau 12% year on year, itu realisasinya sudah single digit. Waktu itu sekitar masih 9%-an lah. Tetapi secara gradual, secara perlahan-lahan pertumbuhan tahunannya atau YoY-nya itu terus melandai. Bahkan sekarang sudah mendekati 7%. Tentu ini ada problem. Hampir pasti saya bisa pastikan ini problemnya bukan di sisi supply side ya atau di sisi penyalur kredit atau pinjaman. Tetapi hampir pasti ini problemnya ada di hulu lah istilahnya atau di sisi demand ya, sisi demand. Nah, sisi demand itu kita bicara lalu sisi sektor yield, nanti Bu Hermawati bisa mempertajam bagaimana suasana kebatinan teman-teman pengusaha ya, khususnya untuk UMKM ketika memasuki semester kedua ini. Nah, kilas balik sebentar, di semester 1 yang lalu Mas Pras, Bu Herma ya,
pelaku usaha juga kami di sektor perbankan itu kan dihadapkan banyak sekali dengan bahasa saya, kalimat saya itu kegaduhan-kegaduhan ya. Terlalu banyak gaduh, terlalu banyak noise, terlalu banyak polemik ya. Yang sebetulnya bagi kita pelaku ekonomi itu kegaduhan itu sebetulnya jujur harus kita akui itu kontraproduktif ya. Kontraproduktif sehingga itu bisa mendiskon atau mereduksi minat atau apa ya nama ketertarikan pengusaha untuk ekspansi. Nah, ketika sebagian besar pelaku usaha baik kelas atas, menengah maupun bawah itu mengurangi minatnya untuk ekspansi karena mungkin outlook-nya dinilai tidak secure, banyak masalah dan sebagainya, maka mereka cenderung satu menunda untuk melakukan pengembangan usaha. Yang kedua, kalaupun mereka tetap mengembangkan usaha, mereka jalan pintasnya adalah menggunakan dana sendiri atau istilahnya itu self financing. Bahkan beberapa, saya hampir pasti itu mungkin sebagian pengusaha kita karena nggak mau ribet di kemudian hari, lalu mereka mempercepat pelunasan kreditnya ke bank dan mereka lalu menggunakan dana sendiri. Nah, fenomena-fenomena ini sebetulnya realitas ada di lapangan. Kalau yang ada di data OJK, di data BI itu kan data yang secara reporting dokumentatif setiap bulan dilaporkan oleh perbankan. Tapi fakta di lapangan mungkin lebih artinya pelaku ekonomi di lapangan yang menunda atau menghentikan sementara waktu ekspansinya itu mungkin lebih banyak. Ya, itu cerminannya nggak bisa kita ngelak adalah satu, pertumbuhan kredit yang terus melandai. Yang kedua adalah purchasing manager index kita, angka PMI kita yang mundar-mandir ya sedikit menyentuh angka 50 lalu turun lagi. Bahkan indeks kepercayaan konsumen pun kadang-kadang 120, kadang-kadang turun ke 117. Jadi polanya itu nggak ajak gitu, Mas. Nah, itu sinyal bahwa memang ada masalah di hulu kita, ada masalah di real sektor kita. Nah, perbankan itu ada di sisi hilir. Nah, kalau hulunya bermasalah, tentu hilirnya akan kena juga. Itulah highlight yang bisa saya sampaikan, Mas Pras. Baik ya, ini menarik sektor hulu atau yang tidak bermasalah, tapi kita lihat hilirnya justru ya untuk sektor realnya begitu ya, Pak Rian, kalau kita cermati untuk kondisi saat ini. Nah, Bu Herma, lantas dari sisi pelaku usaha ini, UMKM sendiri melihat bagaimana selaku sektor real begitu yang memang diharapkan bisa menjadi motor penggerak begitu dengan adanya kucuran-kucuran dana pembiayaan begitu misalnya dari lembaga keuangan seperti perbankan. Menurut Anda adakah tantangan tersendiri misalnya suku bunga yang masih tinggi kah atau ada hal lain, Bu Herma? Ya, itu sebenarnya kalau tadi disampaikan Pak Rian selalu ada gaduh gitu ya. Terus seperti kayaknya pejabat itu hanya memberikan kayaknya rilis itu yang seperti angin segar gitu kan. Tapi nanti pada implementasinya kan juga susah dijangkau oleh pelaku usaha mikro itu sendiri dengan syarat prosedur yang memang sangat ketat gitu ya. Apalagi dengan bunga yang dengan kondisi daya beli masyarakat yang turun, barang import yang masuk ke Indonesia yang luar biasa, itu harusnya kan bunganya juga tidak separah itu, apalagi dengan syarat prosedur yang berbelit-belit dengan tenor yang panjang gitu kan. Nah, makanya UMKM itu menjadi perbankan sekarang bukan pilihan yang utama untuk mereka mendapatkan akses modal karena yaitu syarat prosedurnya yang tidak mudah dengan bunga yang kalau dihitung sebenarnya kan mereka misalnya tenor 3 tahun akhirnya jadi tinggi kan, lebih tinggi daripada yang fintech lainnya atau fintech atau pinjol, malahan mereka lebih senang mengambil dari pinjol karena mungkin hanya 1 minggu mereka butuh, mereka bisa kembalikan meskipun bunganya sebenarnya besar. Itu sih sebenarnya kalau di UMKM sendiri sebenarnya bergairah untuk mereka menaikkan usahanya. Memang kebutuhan mereka itu sebenarnya di modal gitu, tapi ya itu tidak terjangkau gitu loh. Sehingga pemerintah harusnya ada kebijakan-kebijakan khusus. Industri perbankan juga sebenarnya tidak salah karena mereka mengikuti aturan saja kan, harus ada regulasi yang tepat untuk mereka. Itu sih menurut saya. Bu Herma, tadi juga disampaikan begitu sektor real ataupun di sisi demand-nya. Kalau memang supply-nya kan cukup banjir, likuiditas kita juga ada tambahan 200 triliun begitu bahkan yang masuk ke perbankan diharapkan bisa mengalir lagi ke masyarakat dan juga dunia usaha termasuk UMKM. Nah, demand-nya sendiri yang dirasakan dari pelaku UMKM sendiri, Bu Herma, itu seperti apa sih saat ini? Menurut Anda apakah teman-teman UMKM juga masih mungkin wait and see, kemudian lebih banyak tadi yang Pak Rian juga sampaikan menggunakan dana internal saja untuk melakukan ekspansi atau menjalankan usahanya, atau bagaimana ini, Bu Herma?
Ada dua kategori ya, ada yang wait and see, ada yang memang mereka kayak ya itu tidak bisa terjangkau gitu. Sementara sebenarnya Menkunya sendiri bilang ditempatkan di situ dengan bunga yang rendah gitu. Nah, mesti itu sebenarnya clue nih gitu kan. Nah, tinggal regulasinya mana gitu. Terus dengan ditambahin kebijakan yang lebih mudah seperti di negara lain gitu. Itu mereka kalau untuk UMKM bunganya sampai hanya 2% gitu kan. Paling kalau pernah terjadi di beberapa pemerintah daerah mereka memberikan kucuran melalui APBD dengan 3%. Kenapa pemerintah pusat tidak bisa melakukan itu gitu loh. Nah, sehingga UMKM ini bisa mendapatkan akses itu sebenarnya mereka butuh gitu. Cuma ya itu mereka untuk masuk nggak bisa karena kadang punya pinjaman yang konsumtif aja itu langsung di-reject gitu loh. Yang konsumtif aja langsung di-reject sehingga kan pintu itu dia tidak bisa masuk lagi. Nah, itu yang harus ada regulasi yang jelas gitu. Iya. Pak Rian, lantas bagaimana pandangan Anda gitu? Memang suku bunga tinggi ini nampaknya di sisi pembiayaan begitu masih menjadi kendala. Kemudian ada persyaratan juga masih belum bisa dipenuhi untuk sektor UMKM. Lantas bagaimana dana ataupun likuiditas yang banjir saat ini bisa tersalurkan juga nih kepada pelaku usaha kita, kepada masyarakat kita, sementara masih ada bottleneck yang harus dipecahkan begitu Pak Rian? Pertama tentu kita tidak bisa generalisasi ya kondisi likuiditas bank per bank atau individu per individu bank. Kalau secara industri, secara agregat, memang likuiditas di perbankan itu sebetulnya ample atau cukup. Bahkan dengan tambahan injeksi likuiditas dari Kementerian Keuangan sebesar 200 triliun itu, saya yakini likuiditas di perbankan sekarang itu, khususnya untuk yang himbara, itu luar biasa, ya ample-nya atau kelebihannya. Yang kedua, memang bank per bank itu internal policy-nya memang beda-beda. Tadi sampaikan Bu Irma. Mungkin ada bank yang memang style manajemennya itu agak tanda petik ya konservatif, sehingga pokoknya kalau nggak sesuai dengan aturan ya nggak bisa. Itu artinya secara bank teknis tidak bisa di-approve lah pengajuan kredit itu. Tetapi mungkin ada 1-2 bank barangkali yang tanda petik ya memiliki risk tolerance ya, toleransi risiko untuk bisa mengakses permohonan kredit dari teman-teman pengusaha UMKM untuk bisa di-approve. Tetapi kembali saya tekankan ini nggak setiap bank punya perilaku yang sama karena risk tolerance setiap bank itu beda-beda. Nah, ini mungkin yang harus kita lihat di lapangan seperti itu. Tetapi yang penting juga mungkin juga dari sisi perbankan juga harus mampu mau memahami secara sungguh-sungguh problematik yang dihadapi sebagian teman-teman UMKM kita. Nah, di sisi lain teman-teman UMKM juga harus mengupayakan, ini bahasa saya, mengupayakan untuk mengupgrade dirinya agar persyaratan-persyaratan atau covenant-covenant yang dibutuhkan untuk dapat memiliki akses ke perbankan, terutama dalam pengajuan fasilitas kredit, itu bisa dipenuhi. Jadi harus ada dua kehendak nih. Satu dari lendernya juga harus lebih lebih rileks, tetapi di sisi teman-teman UMKM-nya juga harus mengupgrade dirinya untuk meningkatkan visibility-nya atau kelayakannya untuk dapat mengakses kredit di perbankan. Jadi nanti ketemunya akan win-win ini, bukan menang-menang tapi bukan menang-menangan. Kira-kira itu, Mas Pras. Ya, lantas bagaimana upaya untuk bisa mendorong lagi begitu bahwa demand-nya harus bisa kita bangkitkan. Kemudian bagaimana suku bunganya ini semakin terjangkau untuk pelaku masyarakat khususnya yang sektor informal UMKM begitu, usaha-usaha mikro sehingga benar-benar termanfaatkan dana besar yang diharapkan bisa menggerakkan lagi mesin-mesin ekonomi Indonesia. Kita akan bahas nanti lebih lanjut di segmen berikutnya Pak Rian dan juga Bu Herma. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi dari penyaluran kredit. Kita akan cermati bersama seperti apa trennya, kemudian sampai berapa sih di bulan Juli tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari posisi terakhir Juli 8.043 triliun begitu yang sudah tersalurkan untuk kredit dari sektor perbankan begitu ya, dan kita cermati ini trennya memang tidak jauh berbeda dari bulan Juni di 8.000-an triliun meskipun dalam beberapa bulan sebelumnya masih di posisi 7.000-an triliun rupiah.
Berikutnya, dari sisi kredit perbankan yang belum ditarik per Agustus 2025, kita akan cermati bersama untuk undisbursed loan-nya ini sudah menyentuh 2.372,11 triliun rupiah. Sementara untuk total platform mencapai 10.447,31 triliun rupiah untuk kredit perbankan yang belum ditarik per Agustus 2025. Ini dia data dari Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan cermati bersama bagaimana dengan NPL gross perbankan, non-performing loan dari perbankan di tahun 2025 dari Januari sampai dengan Juli masih di kisaran 2%. Kita lihat di tahun ini Januari 2,18%, kemudian berikutnya 2,22%, selanjutnya sampai dengan bulan Juli 2025 mencapai 2,28% untuk NPL gross perbankan tahun 2025. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati dan juga Pak Rian Kiryanto. Baik, Ibu Herma, ini kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian ini kan memang menjadi satu keinginan dari pemerintah dengan bagaimana penyaluran kredit ini bisa menggerakkan sektor usaha, baik yang usaha menengah maupun yang besar maupun juga sektor yang mikronya. Nah, kalau dari pelaku usahanya, sektorial yang tadi sudah disampaikan, lagi-lagi bicara mengenai demand yang masih perlu dibangun. Kira-kira apa sih yang mungkin diharapkan dari teman-teman pelaku UMKM agar bisa dengan mudah mengakses, bisa mendapatkan kredit sehingga bisa melakukan usaha yang lebih jauh lagi, ekspansi, pengembangan usaha yang lebih luas lagi, begitu Bu Herma? Ya, sebenarnya langkah pertama pemerintah adalah membuat regulasi kebijakan yang lebih fleksibel ya, dengan pengawasan kepada industri perbankan itu sendiri. Oke. Dengan jangan lupa pendampingan, pembinaan gitu. Karena saya dari awal 2017 itu mendampingi anggota saya 10.000 itu mendapatkan KUR ya, melalui malah bank swasta. Baru kedua saya kerjasama dengan Himbara gitu. Ada perbedaan gitu. Nah, jangan, tadi Bapak sampaikan bahwa mereka harus upgrade ya. Memang masyarakat Indonesia ini pelaku usaha itu justru yang lebih di bawah dan banyak itu adalah ultra mikro dan mikro. Nah, saya mendampingi sampai yang di Madura, mereka ATM masuk aja udah takut gitu. Itu dari awal saya ngajarin pertama itu. Dan mereka akhirnya bisa gitu loh. Mereka kita dampingin dan mereka diingatkan untuk membayar tagihan secara rutin gitu. Nah, saya berharap memang dari industri perbankan, jika mereka takut dengan langsung ke usernya, ke UMKM-nya, mereka harus menggandeng organisasi untuk mendampingin gitu. Di bawah naungan itu sebenarnya salah satu solusi. Dengan ya tadi, regulasi kebijakan memang harus berpihak kepada UMKM. Bukan hanya berpihak, tapi di sisi UMKM yang mikro. Jadi harus memang benar-benar dikelaskan kalau mikro dan ultra mikro itu bagaimana. Nah, kalau kita misalnya mikro dimasukkan di ultra mikro, kalau Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu kan omset sampai 500 juta itu masuk di mikro. Nah, sekarang kan digeser dengan PP7 yang dia omsetnya 2 miliar itu masuk di mikro. Nah, coba sekarang yang 500 juta itu dipilah nih, tidak masuk di mikro tapi tetap di ultra mikro. Sehingga mereka mendapatkannya tidak 10 juta tapi bisa di-up menjadi 25 juta. Itu mungkin salah satu solusi. Tapi tetap harus ada pengawasan, juga ada pendampingan. Kalau industri perbankan tidak bisa bergerak aktif, ayo kita kerjasama dengan organisasi yang memang dia benar-benar menyuarakan, memadai UMKM itu sendiri gitu loh. Itu menurut saya itu sih Mas Pras. Baik Ibu Herma. Pak Rian, nah kalau kita bicara mengenai regulasi, kemudian persyaratan-persyaratan dari perbankan begitu, apakah memang masih bisa dibuat fleksibel? Sementara kita tahu prudent ini kan menjadi suatu hal yang sangat tidak bisa terbantahkan, tidak bisa dilepaskan dari posisi itu dari perbankan, sehingga apakah ini nantinya justru menjadi tantangan tersendiri pada saat kita ingin menyalurkan kredit begitu ke dunia usaha kita, Pak Rian? Saya kira kalau dari sisi persyaratannya kan sifatnya standar, ya standar. Baik itu dari menurut peraturan OJK maupun menurut peraturan Kementerian Ekonomi, kalau itu kaitannya dengan KUR ya. Kurnya kan itu KUR berjenjang kan. Tapi yang penting namanya karena KUR ya itu harus betul-betul untuk yang produktif gitu. Nah, sebetulnya secara teknikal di lapangan, teman-teman bankir di lapangan itu harus juga, maaf kata bahasa saya, jangan terlalu terlalu
view-nya itu terlalu gini. Saya ingin mengatakan jangan menggunakan kacamata kuda. Nah, itu istilahnya gitu. Dalam artian di lapangan itu sangat dinamis ya. Tadi sampaikan Bu Erma. Misalnya bagaimana bank-bank kita ya yang terutama yang channelnya banyak nih sampai ke daerah-daerah pelosok itu kalau dia memang tidak bisa menjangkau langsung ke target sasaran, teman-teman bankir itu bisa menggandeng dengan asosiasi-asosiasi. Saya yakin di daerah itu banyak sekali kok perhimpunan-perhimpunan UMKM itu banyak sekali. Nah, begitu menggunakan jalur asosiasi, maka sebetulnya asosiasi ini seperti tadi Bu Irma sampaikan, itu bisa menjadi tanda petik semacam garantor. Ya, garantor atau penjamin. Yang kedua, dengan adanya pendampingan asosiasi dan bank-bank di setempat, di cabang setempat, itu lalu bisa diusahakan. Itu yang namanya pembeli siaga atau istilahnya itu off taker. Nah, kalau petani-petani, apakah itu petani beras, petani jagung, petani tomat dan sebagainya itu kemudian mereka panen, itu pasti ada yang beli. Nanti lewat asosiasi akan diarahkan kepada off taker tadi ya, dan dengan harga yang bagus ya, dengan harga bagus, bukan harga ijon, mohon maaf, tapi harga bagus. Bahkan nanti asosiasi itu juga bisa membawa selain ke pasar-pasar tradisional di daerah, itu juga bisa langsung misalnya kalau itu seperti cabai ya, kemudian bawang merah, bawang putih, bisa dibawa misalnya ke restoran-restoran atau asosiasi pengusaha makan minum. Nah, kalau rantai nilai seperti ini bisa dikerjakan dengan baik, itu hasilnya luar biasa. Jadi nggak akan ada cerita, maaf kata teman-teman UMKM kita sulit mengakses kredit ke perbankan. Karena ya makanya kita harus istilahnya kalau kita jadi banker, mohon maaf, ya memang harus kita berkreasi, kita harus kreatif gitu ya, tetapi tetap dalam koridor prudential banking. Ya, saya yakin teman-teman di lapangan sebenarnya punya knowledge untuk itu. Tinggal will-nya itu ada nggak itu? Mohon maaf nih. Iya. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan proyeksi Bank Indonesia begitu dari sisi pertumbuhan kredit perbankan yang ditargetkan bisa tumbuh 8 sampai dengan 11%, sementara per Agustus tadi kan memang sekitar 7%-an begitu. Nah, dengan tantangan yang tadi sudah dihadapi, kemudian fleksibilitas yang diharapkan lebih rileks lagi begitu untuk bisa mendekatkan dan menjangkau lebih banyak calon-calon penerima penyaluran kredit perbankan ini, bagaimana Pak Rian potensinya? 11% kah bisa tembus atau cukup sulit? Kalau kita bicara potensi sampai 8% mungkin achievable ya, karena ada satu instrumen tambahan. Ini dari sisi moneter kan Bank Indonesia sangat-sangat dovish, sangat longgar. BI rate-nya turun 2 bulan berturut-turut. Kemudian selang berlama lagi LPS juga menurunkan LPS rate. Sebelumnya Pak Menteri Keuangan kita juga sudah menggelontorkan likuiditas tambahan ke Himbara, juga ke Bank Syariah Indonesia. Kemudian muncul lagi PUJK terbaru, PUJK mengenai pembiayaan ke UMKM. Itu sebetulnya nuansa atau stand daripada polisi fiskal moneter dan keuangan itu sangat pro-growth. Sangat pro-growth. Nah, tinggal bagaimana nanti, tentu ini makan waktu ya, ada namanya lag time ya. Bagaimana sektor keuangan, khususnya perbankan, bisa segera menyelaraskan tarif atau tingkat bunga, baik di sisi simpanan maupun sisi kredit, sehingga lebih akomodatif untuk sektorial. Satu. Yang kedua, tentu sektorial seperti Bu Erma dan teman-teman UMKM lain juga ingin berusaha itu dengan rasa nyaman, secure, tenang, aman gitu ya. Nah, ini kan harus di-create oleh otoritas-otoritas yang lain. Bagaimana berusaha dengan aman, dengan nyaman, tidak ada kendala, tidak ada transportasinya juga mulus, tidak ada pengalihan arus lalu lintas karena ada demo-demo dan sebagainya. Ini fakta di lapangan. Tentu ini nggak boleh terjadi karena bagi pengusaha nomor satu itu sebetulnya bukan bagaimana tingkat bunga kredit itu mahal atau rendah. Mohon maaf Bu Irma. Tetapi kemudahan berusaha itu loh. Berusaha dengan nyaman, tanpa ada gangguan, tanpa ada kendala. Nah, itu mereka betul-betul menikmati kemewahan atau luxury yang mungkin selama ini hilang. Nah, saya kira kalau dari sisi likuiditas no issue, dari sisi supply side no issue, sekarang dari demand side-nya diperbaiki ya. Tadi Bu Irma dan teman berusaha dengan nyaman, dengan riang gembira. Wah, itu udah nggak usah dipaksa-paksa. Mereka akan datang ke bank. Dan banknya pun sudah standby untuk menyalurkan kredit. Karena bank-bank juga menikmati kucuran likuiditas yang menurut saya itu
exit atau excess gitu loh. Ya, gitu. Baik. Bu Herma, lantas kesiapan dari teman-teman pelaku usaha ultra mikro dan juga menengah sendiri bagaimana begitu? Apabila memang nanti supaya banknya juga yakin dengan usaha yang dijalankan teman-teman pelaku usaha mikro kita begitu dalam berusaha, sehingga ya itu kita tahu lah prudent bagaimana supaya tidak ada NPL yang lebih tinggi lagi atau bagaimana sehingga ini bisa memberikan sama-sama win-win solution lah. Di satu sisi pada saat bank menyalurkan keuangannya dengan tenang begitu, dengan nyaman, kemudian pelaku usaha juga bisa memberikan jaminan untuk bisa mengembalikan dana pinjaman yang mereka dapatkan begitu, Bu Herma. Ya, saya setuju dengan tadi pernyataan Pak Rian bahwa bunga itu tidak selalu kita mencari bunga yang rendah ya, tapi yaitu yang cepat gitu, cepat dan mudah sebenarnya gitu. Nah itu yang ada juga nyatanya mereka juga bisa mencari dari pinjol gitu, dan mereka bisa bayar gitu. Hanya saja yaitu tidak serta-merta masalahnya kredit ini terserap, tapi juga bagaimana regulasi pemerintah itu bisa menekan barang yang masuk ke Indonesia, barang-barang dari luar yang harganya itu lebih murah dari produk di Indonesia itu sendiri. Jadi memang tidak sesimpel itu. Makanya mereka untuk meminjam itu mereka juga, nah nanti marketnya gimana gitu. Taruhlah kita yang sepele saja, kita ada petani tomat, tapi ada tomat di pasaran yang memang import gitu. Kita ada cabai di petani, tapi ada cabai dari luar. Buah saja silahkan mungkin dari Mas Pras, Bapak Rian ke toko buah, banyak toko buah itu import semua gitu. Justru yang dari lokal itu sedikit. Nah itu salah satu yang memang pemerintah tidak hanya bagaimana kredit itu bisa terserap, tapi juga supaya kredit ini kembali, bagaimana UKM ini bisa menekan ongkos produksi. Misalnya yaitu tadi menahan untuk barang yang masuk, termasuk kebijakan-kebijakan jangan UMKM ini langsung ditekan, ini harus punya legal ini, harus punya legal ini, harus punya legal ini, kepotong ini, kepotong ini, kepotong ini. Nah itu yang memang harus kayaknya memang harus betul-betul kita kaji lagi sih menurut saya. Apa sih yang menghambat UMKM untuk bisa maju atau bisa mereka tidak mengambil kredit lagi itu. Ya itu dia, berarti memang kebijakannya harus komprehensif dan terintegrasi begitu, tidak hanya dari sisi perbankan, dari sisi penyaluran kreditnya, tapi juga ada hal-hal lain, safeguard juga mungkin yang perlu dilakukan ya untuk melindungi pelaku usaha di Indonesia. Baik, Pak Rian, Bu Herma, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Rian dan juga Bu Herma. Terima kasih. Terima kasih Bu Herma. Sampai ketemu lagi. Baik, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.